Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Fauzan Sangaji, NPM 223510459. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi, yaitu tugas 3 dasar pemrograman mobile dengan materi JavaScript Advanced atau lanjutan JavaScript. Materi pertama adalah array. Array adalah struktur data dalam JavaScript untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nilai ini bisa berupa berbagai tipe data seperti angka, string, objek, atau bahkan array lain. Ini contoh codingan dan hasil tampilan webnya. Di sini ada konstan, array muka. Oh, salah. Sini adalah array baru, yaitu array muka. Dalamnya ada wing, smile, grief, upside down, dan type. Kemudian kita membuat variabel baru, yaitu muka sedih, yang dimana isinya adalah array muka yang hanya berisikan grief. Jika variabel muka ini jika variabelnya muka sedih, maka posisi muka sedih sama dengan array muka indeks dari grief, dan indeks before-nya posisi muka sedih, indeks after-nya posisi muka sedih. Oh, ini kurang 1 tambah 1. Kemudian array before, variable before, yaitu array muka indeks before, lalu variable after, yaitu array muka indeks after. Kemudian kita panggil menggunakan console log. Muka sebelum muka sedih adalah before, yang mana before adalah array muka indeks before, yaitu posisi muka sedih kurang 1, dan panggil lagi array after, yaitu seperti ini, tambah 1. Kemudian kita panggil lagi muka pertama adalah muka awal, yang dimana muka awal merupakan array muka. Shift ini adalah urutan pertama dari array. Lalu kita panggil lagi muka akhir, yang dimana adalah pop. Pop adalah nilai terakhir dari array, yaitu type. Kemudian jika bukan muka sedih, maka tampilkan saya tidak tahu di mana posisinya. Di sini karena dia muka sedih, maka akan tampil semuanya. Muka ini adalah ini, muka sudah sedih adalah upside down, muka pertama adalah wing, dan yang terakhir adalah type. Lanjut, function. Function dalam pemrograman adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali dalam program. Di JavaScript, function didefinisikan sebagai kata kunci function, diikuti oleh nama function, tanda kurung yang mungkin berisi parameter, dan blok kode yang menjalankan logika tertentu. Function dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return, sehingga hasilnya dapat digunakan di tempat lain dalam program. Dengan menggunakan function, kita dapat mengorganisir kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, mempromosikan pengulangan kode yang efisien, serta meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode secara keseluruhan. Ini contoh function, di mana adalah kayak menggunakan 3 contoh function, yaitu new function, standard function, dan arrow function. Pertama, keyword new function. Sini membuat variabel baru, yaitu const sum1 sama dengan new function x, y, dan console log x tambah y. Kemudian function kedua menggunakan standard function. Sini kita bikin function langsung, jadi sum2 dalam kurung x, y. Jika x tambah y merupakan 4, maka tampilkan wow. Lalu cara ketiga adalah arrow function. Buat variabel baru, yaitu sum3, dan xy panah console log x tambah y. Function randomness ini untuk membuat angka random yang 0 sampai 999. Jika random numbernya
200, maka tampilkan lebih dari 200 dan angkanya. Jika lebih kecil dari 200, maka tampilkan angkanya saja. Ini randomness-nya, dan kita tampilkan sum 1, sum 2, dan sum 3. Sum 1-nya 1 ditambah 1 jadi 2. Sum 2-nya 2 tambah 2 jadi 4, maka wow. Sum 3-nya 3 tambah 3 jadi 6. Lanjut, materi ketiga itu looping. Looping dalam pemrograman adalah teknik yang digunakan untuk mengeksekusi sekelompok instruksi atau blok kode secara berulang sehingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Dalam JavaScript, terdapat beberapa jenis struktur looping, termasuk for, while, dan do while. Looping for, while, dan do while. Ini codingannya. Untuk for loop, kita menggunakan for let variable x sama dengan 1, dan jika x kecil atau sama dengan 5, maka x sama dengan x tambah 1. Tampilkan nilai x. 1, 2, 3, 4, 5 berhenti karena dia kondisinya 5 atau kurang dan sama dengan 5. Kemudian while loop. Variabel y sama dengan 1, while atau selama y kecil sama dengan 5, tampilkan y, dan kemudian y++. 1, 2, 3, 4, 5 berhenti karena while-nya y kurang sama dengan 5. Lanjut ke do while loop. Ini agak berbeda dari while karena dia memproses dulu sebelum memeriksa anunya. Let z sama dengan 1, lakukan console log z, kemudian z++. Selama z kurang sama dengan 5, maka tampilkan console log z. 1, 2, 3, 4, 5, maka berhenti karena z kurang dari 5, sama dengan 5. Lanjut looping for in, for of, dan for each. Yang pertama for in, for let huruf in alfabet, console.log. For in digunakan untuk mendapatkan indeks setiap elemen dalam array. Ini contohnya, karena huruf alfabet ada 5 dan saya lupa untuk bikin komentarnya, maka ada 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5. Kemudian for of. For of untuk menampilkan semua isi dari elemen dalam array. Namun secara vertikal, bukan horizontal. Ini contohnya A, B, C, D, E. Oke. Lalu for each. For each bisa untuk mengkombinasikan for each untuk iterasi, di mana setiap huruf dan indeksnya dicetak dalam konsol bentuk pasangan. Ini contohnya alfabet for each huruf, indeks. Masukkan ke arrow function, console log huruf indeks. Maka muncul A indeks 0, B indeks 1, C indeks 2, D indeks 3, dan E indeks 4. Materi terakhir adalah asinkronus. Asinkronus dalam pemrograman merujuk pada teknik yang memungkinkan eksekusi kode dilakukan tanpa memblokir alur program utama, sehingga aplikasi dapat menjalankan operasi lain sembari menunggu hasil dari tugas yang mungkin memerlukan waktu lama, seperti pengambilan data dari server atau membaca file. Di JavaScript, konsep ini sering diimplementasikan menggunakan callback, promise, dan async await. Ini contoh codingannya, ya ampun. Token adalah nilai yang dihasilkan dari bilangan acak yang dikalikan dengan angka besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu dibulatkan ke bawah. Pictures adalah array yang berisi gambar dengan nama file 1.jpg, 2, dan 3. Kemudian fungsi login menerima parameter username untuk mensimulasikan proses login. Fungsi ini menampilkan pesan memproses token user di konsol. Fungsi ini mengembalikan hasil sukses jika username adalah nama user atau gagal jika tidak sesuai. Dan proses ini memakan waktu 200 detik. Ya, kurang lebih sama seperti function get user, get pictures. Yang beda di sini function under display.
assign function. Function under display menggunakan async await untuk menunggu hasil dari fungsi-fungsi sebelumnya. Pertama, fungsi menunggu hasil dari login dan mendapatkan token. Token ini kemudian digunakan untuk mendapatkan API key dari get user. Setelah API user key didapatkan, fungsi menunggu hasil dari get pictures untuk mendapatkan daftar gambar. Token, API, dan gambar kemudian ditampilkan di konsol. Blok try atau catch digunakan untuk menangkap kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses asinkronus jika ada kesalahan. Jika ada kesalahan, pesan kesalahan akan dicetak di konsol. Yang terakhir, fungsi under display dipanggil untuk memulai seluruh rangkaian proses, login, mendapatkan API key, dan mengambil gambar. Berikut tampilan asinkronus yang saya lakukan sebanyak 5 kali. Di sini tokennya random sekali, cuman API key-nya tetap sama karena tidak random ya. Hasil gambarnya pun sama, 1, 2, 3. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.